Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kita berdua, Salam bro. Surya dan Pizarro dalam Think Tank Podcast by Gaza Media. By Gaza Media ya, karena emang kita bakal bikin program-program juga sponsor atau di support oleh Gaza Media. Tapi pada pertemuan kali ini kita ada banyak tema hangat ya. Pertama-tama sih hari Sabtu ini akan jadwalnya pertukaran tawanan lagi antara Israel dengan para pejuang Gaza. Ini pertukaran tahanan tahap keempat ya, atau empat setengah lah, karena ada Hmm. satu yang ditukar di tengah pekan. Tapi ada hal lagi yang menarik. Seperti kita ketahui, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu datang ke Amerika Serikat sebelum memutuskan untuk mengirim delegasinya menuju Qatar untuk negosiasi tahap kedua ya, fase kedua dari pertukaran gencatan senjata. Dan di Amerika Serikat dia bertemu dengan Presiden Amerika Serikat yang baru Donald Trump, dan menariknya ketika di sana ada hal-hal yang cukup menarik ya, termasuk di sini nih. Ini pembukaan aja, Bu. Netanyahu memberikan, ini berita ini dilansir oleh Time of Israel. Netanyahu memberikan Donald Trump Golden Pager, pager dengan emas ya, pager emas di Gedung Putih, dan ini dikonfirmasi oleh uh, kantor Perdana Menteri Israel. Kita baca sedikit ya, paling beberapa paragraf. Perdana Menteri Kantor Perdana Menteri Netanyahu mengatakan pada hari hari Kamis, mengkonfirmasi bahwa laporan Benjamin Netanyahu memberikan satu pager emas terhadap Presiden Donald Trump dalam pertemuan mereka di Gedung Putih pada hari Selasa. Yang ini me mereference atau merujuk kepada operasi operasi Israel ya, yang membunuh para tokoh-tokoh senior Hizbullah dalam serangan teror pager, yang ribuan pager meledak dan menewaskan puluhan orang ya. The gift symbolized the prime minister decision that led to a turning point in the war. Uh, Hadiah itu menyimbolkan keputusan Netanyahu yang berujung pada sebuah fase baru dalam perang itu, starting point yang gitu ya, bagi mereka itu sebuah kesuksesan dalam menghancurkan organisasi teroris Hizbullah, kata kantornya Netanyahu. Operasi itu, ya ini menurut Tam Israel ya, bahwa operasi itu express the power, technological superiority, and cunning of Israel against the enemies. Operasi Pager itu menggambarkan keunggulan atau kekuatan teknologi atau superioritas Israel dalam bidang teknologi yang bisa dipakai untuk menghancurkan musuh-musuh mereka. Ini pertama kita bahas dulu, ini lucu guys ya. Menurut Anda kan, kalau di Gaza itu mereka setelah 15 bulan mereka menghancurkan Gaza hancur lebur, tapi ternyata ketika pertukaran tahanan kita lihat bahwa para pejuang Gaza masih kuat, masih punya senjata lengkap, bahkan mereka menempatkan ya senjata-senjata pasukan khusus Israel, senapan, ya kan, kemudian baju-baju mereka masih bagus dan mereka harus menerima syarat-syarat dari para pejuang. Tapi di sini yang justru yang dibanggakan oleh Israel ya, aneh malah justru operasi pager mereka, bis, dan itu malah dikasih, operasi pager itu dikasih ke Donald Trump. Ini pertama dari sisi ini, pesan apa bis kira-kira bis? Hal yang miris kayak ini. Iya, Netanyahu ini kayak semacam mengais kemenangan, Sur, ya, mengorek-ngorek yang bisa dia klaim sebagai kemenangan. Makanya kan dia setback di case ketika operasi clandestine pager ini menyerang para anggota Hizbullah ya di Lebanon yang menewaskan banyak anggota mereka. Tapi Netanyahu tuh nggak bisa dia mengklaim kemenangan dia di Gaza tuh. Dia nggak bisa kan memberikan suatu persembahan ya gift kepada Netanyahu terkait operasi genosida yang dilakukan di Gaza. Bahkan dia mencoba mengorek-ngorek tadi yang bahasa gue tuh mengais-ngais ya sisa-sisa yang bisa dia klaim sebagai kemenangan, salah satunya dengan memberikan the golden pager ya. Sedangkan di satu sisi kita lihat ya yang terbaru nih menarik nih. Ini kepala militernya penjajah yang baru Eyal Zamir ya Sur, itu mengatakan hampir 6.000
tentara-tentara penjajah itu yang tewas di Gaza. Dia pakai bahasa yang halus tuh. Ya ada sekitar 5.900-an ya para keluarga yang ikut berduka gitu ya. Nah, karena kata Pak Karmi kan bahasa ikut berduka itu maksudnya tentara yang tewas gitu. Dan yang dia katakan ini menunjukkan kata di Times of Israel mengatakan ini superioritas teknologi mereka, kekuatan militer mereka itu nggak berlaku di wilayah Gaza. Yang terjadi ya kan tadi ya itu luar biasa nih Sur, pengakuan pertama ya. Ini angka yang lebih real nih Sur. Dari kepala militernya penjajah ya bahwa ada 6.000 selama ini kalau dari datanya IDF itu kan masih sekitar 840. Belum ya, 1.000 ya? Yang belum sampai 1.000. Ya itu pun juga hasil ralat kan. Dulu dia mengatakan udah sekitar hampir 900 diralat waktu itu. Kemudian dan sekarang ini mengatakan Al-Jamil yang mengatakan bahwa ini kata para analis gini Surya. Ini kenapa dia kemudian dia akhirnya announce ini jumlah yang tewas itu sekitar 6.000 karena cepat atau lambat orang itu akan tahu data yang sebenarnya dari tentara penjajah yang tewas itu berapa. Ketimbang dia malu nanti Sur, mendingan dia omongin aja sekarang gitu. Ya ini nggak ada itu bahasa superioritas dia di wilayah Gaza ya. Superiority of technology, the military strategic itu nggak terjadi. Itu yang satu Sur. Yang kedua, kita bisa melihat kemarin dalam pembebasan para tentara-tentara Israel yang disandra ya, Agamberger dan sebagainya. Itu Al-Qassam itu memamerkan Sur ya senjata-senjata yang berhasil mereka dapat ya mereka berhasil kuasai dari penjajah gitu ya. Senjata-senjatanya itu kan ya kita udah pernah bahas Sur ya sebelumnya yang dia pasukan khusus yang lagi kata-kata dari pasukan khusus iya, pasukan elit gitu, pasukan ya ini pasukan udah special force-nya lah ya itu berhasil dikuasai oleh Al-Qassam. Itu belum drone-nya Israel yang akhirnya berhasil dilumpuhkan oleh Al-Qassam atau kelompok perjuangan ya Hamdi ya. Dan kemudian mereka gunakan itu untuk melakukan serangan terhadap Israel Sur. Nah ini sebenarnya kan harusnya Netanyahu ini kan malu ya. Jadi dia cuma bisa ngasih pager ya, tetapi dia tidak bisa sebenarnya menutupi fakta bahwa tentara-tentara dia itu kalah. Ya ini analisan kita ngutip pakai analis militernya Israel aja Sur ya. Itu gue udah banyak tulis di Gaza Media. Itu nggak usah kita pakai analisis intelijen dari negara-negara Muslim ya atau dari Palestina. Itu dari internalnya penjajah udah mengatakan bahwa Hamas komplit ya to control Gaza. Ya meskipun terjadi genosida tadi di Times of Israel itu tulisan the day hampir 500 hari itu 491 hari Sur. Itu masih terus mengontrol jalur Gaza Sur. Ya. Dan ini bentuk kekalahan ya. Netanyahu nggak bisa mengklaim kemenangan di depan Netanyahu terhadap apa yang dia lakukan di Gaza. Makanya kan dia sekarang dia nggak ngerayu lah Sur. Ya kayak anak merayu kepada bapaknya ya untuk apa ya untuk mendapatkan dukungan kembali gitu. Makanya nanti ada rencananya Donald Trump yang itu ingin mencaplok Gaza gitu. Itu kan pelampung politik yang diberikan oleh Donald Trump Sur kepada Netanyahu yang sudah tenggelam sebenarnya di jalur Gaza. Dalam pertemuan ini dikasihlah pelampung dengan rencana adanya upaya untuk menguasai jalur Gaza ya dengan dia ingin mencaplok ya gitu. Iya. Oke itu dulu Sur. Nah ini juga berkaitan sama bukan rencana sebenarnya deklarasi Trump untuk mencaplok Gaza ya, mengeluarkan orang Gaza kemudian mengambil alih Gaza sebagai properti udah kayak real estate punya dia sendiri ya di Gaza ya. Iya. Tapi kan memang dia masih ngasih apa ya? Kalau Trump itu masih punya ambisi besar untuk melanjutkan Abraham Accord ya bisa ya. Kesepakatan Abraham untuk dia untuk tujuan utamanya adalah menormalisasi hubungan antara Israel dengan Arab Saudi. Tapi di sini berita ini kayaknya kontras juga bis. Netanyahu mengatakan negara Palestina bisa berdiri tapi di Arab Saudi dan ini kan stance ya walaupun bagaimanapun Saudi yang katanya banyak mendapatkan kritik gitu kan tapi dia tetap mengatakan tidak ada normalisasi dengan Israel selama Palestina belum mendapatkan hak untuk jadi negara. Tapi ini Netanyahu mengatakan kayak gini bis negara Palestina bisa berdiri tapi di Arab Saudi bis. Iya benar Sur. Ini menunjukkan Sur bahwa nggak ada gagasan two state solution di kamus politik kebijakan luar negerinya Zionis Israel. Mereka nggak mengakui
Bahkan mereka tuh bukan sekedar ingin yang one state solution, Sur, tetapi juga expand kekuasaan dia, mencaplok wilayah-wilayah yang lain. Termasuk ini lagi disiapkan di jalur Gaza ini, yang deklarasi Trump ingin menduduki jalur Gaza, dia pengen bikin kayak properti nanti, dibangun pusat ekonomi di situ. Jadi ini nggak bisa dilepas dari pemikirannya Netanyahu yang dia memang pebisnis, Sur. Dia agen properti sih nggak ngeliat tentang sejarah pembantaian, Nakba, ya pendudukan, genosida, nggak ada di kamus dia. Yang ada di kamus dia bagaimana dia bisa mendapatkan cuan. Maka kan bahasa dia itu kan Riviera Timur Tengah, ya bahasa dia tuh. Ini sama juga kayak Jared Kushner itu juga sama, suruh mantunya itu juga udah punya gagasan yang sama dulu. Jadi bukan fenomena yang baru sebenarnya yang dikatakan oleh Donald Trump, ya. Dan ini lagi-lagi ini juga pernyataannya Netanyahu ini kan membuktikan bahwa yang terjadi sekarang di Timur Tengah memang Israel itu melawan semua negara Arab. Ya ini kan sebenarnya tamparan ya pernyataan Donald Trump yang dengan seenaknya ingin mengusir warga Gaza ke wilayah-wilayah Yordania. Mesir ini kan pukulan sebenarnya bagi negara-negara Arab. Nah, kalau kayak gitu Dan sebenarnya kan dia masih pengen nggak, Pis? Kalau dia mengatakan bahwa ini kan jawaban reaksi terhadap sikap Arab Saudi ya, yang masih menentang pengusiran paksa orang Gaza gitu ya. Kira-kira sebenarnya Trump masih pengen nggak sih normalisasi hubungan dengan Saudi gitu, atau dengan negara Arab yang lain? Nah, ini sebenarnya gue lihat ini sebenarnya nih bergening Donald Trump. Ya, ucapan dia yang ingin mencaplok Gaza, mengusir Gaza, ya ini cara dia. Ya, kalau kita baca buku dia tuh The Art of Deal ya, tahun 1987, gayanya Donald Trump selalu seperti ini, Sur. Dia mematok target yang ekstrim kepada lawan negosiasinya, agar lawannya itu kemudian sepakat untuk mencapai target-target yang kira-kira win-win solution gitu, Sur. Gitu. Itu dikatakan sendiri Donald Trump dibuka The Art of Deal, gaya negosiasi dia. Dia ngasih tawaran tinggi supaya nanti ditawar harganya nggak jatuh, Sur. Banyak kayak gitu lah. Bahasa orang nawar. Kayak orang Tanah Abang ya. Iya, orang nawar ya, harga misalkan baju 10.000 ditawar diajuin cepet, nanti kemudian win-win solution gocap misalnya kayak gitu. Dan ini menurut gue caranya Donald Trump, dia kan kayak dia ini ngancem sebenarnya ke negara-negara Arab. Ini kalau kalian nggak ikut campur untuk membangun Gaza kembali, karena duitnya Amerika udah habis tuh. Iya. Udah spendingnya itu udah besar ya, hampir 1.000 triliun itu yang baru dipublish oleh banyak media ya, ada sekitar 800 sampai 900 triliun ya, atau angka topnya itu sampai 1.000 triliun gitu. Maka untuk dia tidak terlalu banyak spending lagi di situ, dia ngancem akan meratakan Gaza agar negara-negara Arab itu ikut campur di situ. Itu campurnya apa kira-kira? Ikut campurnya, Bis? Nah, ini menarik. Ini langsung dibilang kemarin sama Menteri Pertahanannya, oleh Menteri Luar Negerinya Amerika, Sur, Marco Rubio itu. Ya, ini benar apa yang udah gue tulis di Gaza Media itu ya, tentang apa motif utamanya, itu untuk mendorong negara-negara Timur Tengah untuk ikut campur, membantu, dan juga mengisolasi Hamas. Dan persis bukan bantu rekonstruksi ya sebenarnya, bantu mengasingkan Hamas ya. Rekonstruksi juga, Sur, bantu rekonstruksi juga. Ya, bantu rekonstruksi juga gitu. Dan ini langsung diomongin Marco Rubio kemarin. Dia bilang benar analisis gue itu kan, bahwa Marco Rubio mendorong negara-negara kaya Timur Tengah untuk terlibat dalam merekonstruksi Gaza. Tapi ini kan packaging-nya aja, Sur. Ini kan casing-nya aja. Sebenarnya posisi ya yang lebih dalam lagi ya, salah satunya ialah untuk mendorong Hamas untuk keluar dari jalur Gaza gitu. Nah, ini sama yang terakhir, agar Saudi menormalisasi dengan Nah, ini judulnya nih. Nah, ini Netanyahu minta Hamas lepaskan Gaza sebagai syarat berlanjutnya negosiasi tahap kedua, Sur. Nah, Netanyahu itu, ya kan? Nah, ini makanya dilempar dulu bola itu sama Trump kemarin. Gitu. Dia minta, jadi ini Donald Trump itu suruh merusak semua nih, Sur. Ya, merusak perencana tahap 1, tahap 2, tahap 3 nih. Yang udah ditetapkan oleh Amerika, Qatar, dan Mesir. Ya. Memang kan gaya Donald Trump itu selalu keluar dari konsensus dia. Kalau kita lihat gaya kebijakan Donald Trump, ya. Makanya kemudian ini ada syarat baru. Ini nggak pernah ada dalam pembicaraan selama ini. Ya, kalau kita ingin masuk ke negosiasi tahap kedua dan mengakhiri genosida Gaza, Hamas harus enyah dari Palestina. Ini juga menunjukkan bahwa sebenarnya Netanyahu ini kalah dengan Hamas, dan dia gagal menaklukkan kelompok perlawanan yang ada di
jalur Gaza. Buktinya dia minta Hamas untuk ya dari jalur Gaza. Akhirnya artinya kan apa? Operasi militer dia, genosida dia, ya kekuatan perangkat intelijen dan koalisi koalisi dia di negara-negara barat itu gagal mengumpulkan perlawanan Hamas. Ya. Amdi lah bahasa kita tuh ya. Seperti itu, Sur. Ya. Dan sekarang memang di bola panas sekarang ke Riyadh nih, Sur. Bola panas nih. Ke Riyadh nih. Apakah Riyadh atau Saudi itu mau mengikuti skenario penjajah untuk normalisasi? Ya. Kemarin kan Kementerian Luar Negerinya Riyadh, Saudi udah mengatakan bahwa tidak akan ada normalisasi tanpa ada jaminan kemerdekaan bagi Palestina. Dan langsung direspon Netanyahu, boleh saja negara Palestina itu berdiri, tapi silakan tuh di negara Anda, di Arab Saudi. Nah ini bola panas terbaru nih antara hubungan Zionis dengan Saudi. Kita akan lihat bagaimana MBS kemudian nanti mau meresponnya. Ya, apakah akan terjadi win-win solution atau Saudi tetap dalam kebijakannya tidak akan melakukan normalisasi dengan penjajah selama Palestina belum merdeka. Ya, ini pun ini bahasa diplomatik yang disampaikan oleh Saudi lah ya terhadap pertemuan Netanyahu dengan Donald Trump. Karena Donald Trump udah pede nih, Sur, ya, bahwa upaya melakukan normalisasi Saudi dengan Israel itu tinggal menunggu waktu. Bahkan Netanyahu mengatakan, saya yakin to achieve ya diplomatic relation between Israel and Saudi Arabia. Iya, dan ini juga ada ya bahwa ini sebenarnya sikap warga Gaza pasti begini ya, walaupun ini bentuk tulisan opini dari pemretnya, pemimpin redaksinya situs Middle East Eyes, David Hurst. Kalau Trump ambil alih Gaza, warga Palestina akan pilih mati di tanahnya ya, dan nggak mungkin lah mereka udah menunjukkan keteguhan mereka selama 15 bulan terakhir kan, dengan serangan yang belum pernah dirasakan oleh manusia di peradaban manapun ya, biasanya kehancuran seperti itu ya. Lagi ya cuman gini pasti ya udah nggak ada ya nggak ada inilah nggak bakal ada apa ya nggak ada rasa takut lagi mungkin bagi orang Gaza. Kita udah lebih parah. Iya, Bes. Dan ini terjadi ketika genosida yang masih berlangsung sampai sekarang. Apakah warga Gaza itu memilih keluar dari wilayahnya, atau dia bahkan beberapa warga Gaza itu lebih memilih menetap di rumahnya sendiri kan, gitu. Kayak kemarin yang kita wawancara dengan Abu Ajwa kan, si Abu Ajwa, keluarga dia lebih milih stay di Sujaiya ketimbang ikut mengungsi. Dan yang kayak Gaza Utara, iya kayak gitu, betul. Dan kayak gitu tuh banyak di Gaza itu, gitu. Karena mereka udah tahu, mereka ini kan udah menghadapi penjajahan oleh British dan juga oleh Zionis kan udah hampir 1 abad, ya bahkan lebih lah 1 abad ya kalau kita hitung dari 1900-an itu. Dan dia udah tahu taktik pola tentang pemindahan paksa ini kan selalu terus berulang ini. Dari eranya British koloni, lalu kemudian ke penjajah, ini kan Nakba ya, Surya. Jadi ini bukan fenomena baru gitu. Jadi mereka memang betul kata-kata David Hurst, dia kan non-muslim ya, agama David Hurst ini. Dia juga udah bilang gitu. David Hurst Yahudi malah. Yahudi London ya, dia tahu betul lah tuh gimana negara tokoh-tokoh di negara itu ingin mencaplok oleh Palestina gitu. Jadi memang mereka lebih memilih untuk mati di situ, dan itu menghargai yang memang mereka inginkan. Mereka lebih memilih mati syahid ketimbang tunduk terhadap penjajahan gitu. Iya, ini selain dari Gaza juga sebenarnya entitas Zionis penjajah Israel ya juga berusaha mengusir semua orang Palestina, termasuk yang benar-benar mereka berusaha usir itu yang dari tepi barat, yang mereka sebut tuh Judea Samaria ya, sebuah nama yang mereka bawa dari Bible ya, katanya Bible lama ya. Lucu, mereka nyaplok tanah orang alasannya pakai kitab suci, bis. Padahal kita kan nggak percaya sama kitab suci nih. Kita kan nggak bisa, masa bisa sih kita ujuk-ujuk gitu bawa kitab suci saya, ini tanah saya nih. Kacau. Dan dan termasuk ini Hamas menegaskan bahwa warga tepi barat, ini cabang Hamdi yang di tepi barat ya, mengatakan bahwa mereka warga Palestina di tepi barat tidak akan menyerahkan tanah mereka kepada penjajah ataupun meninggalkannya. Karena menurut pengalaman kita ya, yang udah pernah beberapa kali ketemu orang-orang Palestina termasuk yang dari tepi barat, bahwa penjajah itu berusaha sekeras mungkin ya
untuk warga tepi barat tuh makin nggak betah antara tanahnya dirampas ataupun mereka dibikin checkpoint baru keluar dari kampung harus checkpoint nunggu berjam-jam bisa keluar dari kampung mereka sendiri kerjaan susah sehingga sebagian dari orang-orang Palestina yang tepi barat ini emang banyak yang memilih keluar di antara mereka mungkin nggak banyak lah ya tapi cukup Iya. ini ya udah cukup banyak kita dengar laporannya yang mereka keluar dari Palestina untuk karena emang susah banget hidup di sana sebagian juga ada di Indonesia kalau kita mungkin bisa beruntung ketemu mereka bahwa kehidupan mereka di tepi barat itu emang walaupun tidak mengalami kehancuran seperti di separah yang di Gaza ya, tapi emang kesulitan hidup mereka benar-benar mendorong mereka keluar dari sana juga tuh, Chris. Betul. Iya. Nah, ini semangat militansi dan spirit warga tepi barat ini sebenarnya nggak jauh beda dengan Gaza, Sur. Ya, ini makanya kenapa Hamdi sampai ngomong warga tepi barat tidak akan pernah secuil pun menyerahkan tanah mereka kepada penjajah. Itu memang benar. Karena ini kan terjadi serangan yang masif ini di Jenin sama Tulkarem ya. Ini udah operasi udah lebih dari 2 pekan loh. Penjajah ini melakukan operasi militer ya kepada masyarakat tepi barat. Ini Sur, kenapa kemudian Netanyahu melakukan operasi militer di tepi barat pasca kekalahan di Gaza? Ini untuk membayar rasa kesedihan, Sur, rasa duka sayap kanan ya, yang gagal menaklukkan Gaza. Jadi ini kayak barter gitu, Sur, agar model-model kayak Smotrich ini nggak mengikuti Ben Gvir keluar dari koalisi, ini dikasih hadiah operasi militer di tepi barat untuk menghibur kekalahan mereka ketika dia gagal mengalahkan oleh Hamdi, Sur, ya. Itu melakukan. Masalah kan sekarang di tepi barat ini penguasanya kan si Mahmud Abbas ya. Mahmud Abbas ini doing nothing ya terhadap apa yang dilakukan. Masalah kelompok-kelompok di Jenin itu melakukan perlawanan ya. Termasuk kelompok Fatahnya ya. Kelompok Fatahnya juga ikut lawan ya. Iya, kelompok Fatahnya itu kan di wilayah tepi barat itu kan dia koalisi dia sebenarnya sama Hamdi itu. Ya, sama faksi-faksi yang lain. Memang petinggi-petinggi elitnya ya biasa lah, Sur. Kadang elit itu kan yang karena udah kenyang, udah gemuk, malas dia melakukan perlawanan, tapi kelompok akar rumputnya itu masih punya militansi yang sangat kuat gitu. Itu ada perlawanan. Kemarin misalkan tentara penjajah itu 2 orang tewas itu dalam jebakan bom ya. Yang di menara pengawas ya, yang di pos militer itu ya. Iya, di pos militer dan juga ada di beberapa tempat yang lain, so gitu. Itu ada perlawanan sebenarnya. Cuma kan selama ini mereka nggak dapat dukungan oleh Mahmud Abbas yang lebih menjalin hubungan ya kepada penjajah ya, walaupun dengan ngecamnya basa-basi aja lah itu ya. Karena kalau kayak gitu dia didemo oleh masyarakat Palestina ya, digeruduk rumahnya, dijungkalkan kayak gitu. Nah ini juga perlu menjadi perhatian, so. Dan ini kerennya oleh Hamdi ya, dia tetap memikirkan perjuangan masyarakat di tepi barat ya. Dia ngeluarin loh statement yang tadi udah kita itu kan baru satu statement ya, banyak lagi statement yang dilakukan oleh Hamdi yang dia mendukung perjuangan di tepi barat, dan betul masyarakat tepi barat itu lebih milih mati juga di sana walaupun perlawanan nggak sebesar di Gaza, Sur ya, dan itu udah dan itu jangan lupa, Sur, itu atas restu Trump. Iya pasti ya itu atas restu Trump. Makanya gue dari awal itu beda pendapat dengan banyak orang ya, banyak kalangan yang mengatakan ini keberhasilan Trump, ini kredit untuk Trump. Gue dari awal itu udah mengatakan nonsen lah. Ya kalau kita belajar politik luar negeri Amerika, ya ini Trump ini ya, ini kelompok yang ekstrim juga. Dia lebih memikir kepentingan oleh penjajah dan dia didukung oleh para kelompok lobby Zionis, ya kan? Di sana gitu ya. Dan ini betul. Dan jangan lupa juga, Bis, kalau Trump juga yang mindahin kedutaan besar Amerika Serikat dari Tel Aviv ke Yerusalem kan? Iya, juga yang ngotot. Betul. Trump juga tuh yang ngotot ya. Dan sekarang ini dia udah sepakatan terbaru ini, Kemenhannya Trump itu sepakat untuk melakukan penjualan hampir 8 miliar US dollar kepada Israel kayak gitu ya. Dan jangan lupa kemarin Trump juga mencabut sanksi ya untuk pengiriman bom. Yang bom ini yang dilarang banyak oleh pakar militer karena ini bom ini berdampak luar biasa, so, kepada korbannya. Itu malah dicabut sama Trump, larangan itu malah dia kirim sama Netanyahu. Termasuk Trump juga ini ya mengeluarkan sanksi untuk para pejabat ICC ya,
karena ICC, telah nah betul yang menuntut kemarin, mengeluarkan surat penangkapan buat Netanyahu dan Galan ya. Ini aneh benar. sebenarnya negara yang ngaku paling taat hukum, Dia paling inilah, paling beradab lah, tapi demokratis lah ya. malah melakukan intervensi hukum ya terhadap orang yang ya udah ketahuan bersalah walaupun statusnya masih masih status apa kalau di ICC statusnya masih tersangka lah ya. Mm-mm. Tapi Iya, ya iya lucu gimana? ya. Malah Ya, hakim ya, hakimnya malah diancam. Hakim macam ya, ini lucu. Amerika mengatakan dia menjunjung tinggi HAM, demokrasi, equality, ya, tetapi yang terjadi dia malah dia tidak menyelesaikan akar permasalahan yaitu genosidanya Israel, tetapi dia malah menyasar orang-orang yang melakukan serangan terhadap terhadap Netanyahu itu sendiri, sur gitu. Iya. Dan ini memang gayanya Trump, sur. Kadang Trump ini bahkan ya laporan dari Wall Street Journal ya itu banyak sekali staff-staffnya Trump itu juga kaget. Kok Trump punya ide mencaplok Gaza? Nah, memang karakternya Donald Trump ini, sur. Ini kebijakannya berubah-berubah, sur. Mhm. Tergantung siapa yang diajak ngomong terakhir, siapa itu. Kalau yang diajak ngomong terakhir si Netanyahu, dia kan berubah lagi gitu. Nah, itu banyak sekali staffnya Donald Trump itu juga terkejut. Kenapa tiba-tiba dia ingin mencaplok? Dan yang terakhir menarik nih, sur. Kepala intelijen Israel sendiri, itu dia mengkritik upaya Donald si Trump ini untuk menduduki dan menjajah Gaza. Nah, bayangkan, artinya Iya. kan apa? Ini kebijakan yang bukan disiapkan matang sebenarnya, sur. Ini Mhm. kayaknya spontan aja dikatakan setelah ketemu dengan Netanyahu. Nah, bahkan kepala intelijen Israel sendiri mengatakan, wah ini bahaya. Ini bahkan bisa meningkatkan eskalasi yang lebih besar. Gitu. Iya, iya. Karena apa? Nah, ini dia nih kepala intelijennya Israel nih ya. Si Homi Binder nih, sur ya. Hmm. Ya, ini dia bukan kepala Mossad ya, tapi kepala Direktorat Intelijen Militer. Ya kan Hmm. ya kayak mungkin kayak BAIS lah kalau di Indonesia Baik. itu ya. Gitu. Nah, itu dia sendiri pun dia mengkritik karena apa, sur? Dia udah paham betul. Ini tentara kita ini babak belur di Bet Hanun, Bet Laia, Jabalia, ya. Pertarungan itu udah membuat mereka itu bertumbangan sampai bikin undang-undang meminta Yahudi Haredi untuk ikut perang, bayangkan. Apalagi si Trump ini ingin melakukan upaya untuk perang di Gaza lagi. Mhm. Nah, ini dapat kata dia nih dapat meningkatkan eskalasi yang lebih besar baik di Gaza maupun di tepi barat. Ya, Ya ternyata dalam mereka belum tentu kondisi sanggup ya sih ya. Kalau ya eskalasi belum naik tentu mereka sama. nggak sanggup ya. Iya, kalau kita lihat 15 bulan kemarin dia babak belur juga mereka. Ya Iya. seperti dikatakan oleh El Zamir itu, ya almost 6,000 soldiers killed in the Gaza war gitu, sur. Tewas dalam perang genosida Gaza. Dan menariknya dia akhirnya ditegur nih. Ditegur sama sama Menteri Pertahanannya penjajah nih, sur. Mhm. Ya, karena dia melakukan pernyataan dia mungkin objektif juga. Dan juga militer, sur ya, dia udah langsung turun ke lapangan lihat bagaimana pertarungan. Dia mungkin objektif. Ini kalau kita perang lagi dalam situasi seperti ini bahaya. Iya, Ya, iya. karena seminggu 2 minggu sebelum gencatan senjata, sur, ini kan para pembaca bisa nonton baca ya di Gaza Media itu kita tulis itu di Bet Hanun sama di Jabalia, sur, itu menjadi kuburan betul bagi tentara Israel itu dalam Iya. 1 pekan 2 pekan sebelum gencatan senjata. Ya kemudian ini akhirnya membawa Netanyahu mengajukan proposal gencatan senjata bukan semata-mata karena faktor tekanan Trump, tapi ini juga situasi real yang dihadapi oleh tentara penjajah bahwa mereka menghadapi perlawanan yang sangat sengit di Gaza Utara. Oh iya, baik. Bahkan ada juga nih yang menggelitik ya. Mungkin tambahan aja intermezzo kalau aksi Trump bukan aksi lah ya keinginan Trump untuk memberikan mencaplok Gaza dan mengasih Gaza kepada Israel itu seperti Balfour ya. Balfour memberikan tanah Palestina kepada Israel dulu ya. Mirip-mirip gitu, Pis. Orang asing Iya. ngasih tanah yang bukan tanah dia kepada orang lain yang bukan bukan penduduk itu Iya. mirip-mirip gitu. Terulang lagi Iya, kayaknya, Pis. sama. Terulang lagi. So. Karena Mereka kan berusaha mengulang ya. di belakang Donald Trump ini kan kelompok lobby-lobby Zionis, ada IPEC, ya, dan juga ada beberapa kelompok-kelompok think tank, ya, ada kelompok lobby-lobby penjajah di bidang ekonomi, di bidang trading, dan lain sebagainya, yang ini mewarnai betul bagaimana politik luar negerinya penjajah. Makanya bahasa gue tuh, Sur, Netanyahu ini, Donald Trump ini sedang memberikan pelampung politik kepada Netanyahu yang sudah tenggelam. Diselamatkanlah mukanya dengan ide untuk mencaplok Gaza yang pasti akan gagal. Kita udah membuktikan dalam sejarah ya, Sur ya. Iya. Upaya mencaplok itu dari
dari Gaza dari 48, 67, 70, 80, 2014 sampai sekarang genosida yang terakhir itu gagal membawa penjajah untuk benar-benar menguasai wilayah Gaza. So. Iya. Kayak Gaza sepanjang sejarah menjadi ini ya, kerikil dalam sepatu ya, kerikil dalam Benar sepatunya gitu. penjajah ya. Iya, Dan iya. mudah-mudahan kerikil itu akan berubah menjadi ini, ranjau, ranjau TNT. Iya, iya. Insya Allah akan Sejarahnya memang menghancurkan. ya ketika sebelum 2005 sur ya, memang penjajah itu dia menduduki Gaza, tapi nggak bisa benar-benar memaksa warganya itu untuk meninggalkan Gaza tuh. Karena eskalasi perlawanan sangat sengit dilakukan oleh masyarakat dan para pejuang di sana. Yang terjadi 2005 mereka terusir malah dari wilayah Gaza. Oke, bis, Masya Allah. Cukup ya kita ya hari ini ya. Insya Allah kita mudah-mudahan nggak lama lagi. Izaro kalau datang ke Jakarta bisa mulai setting lah. Ini sebenarnya Alhamdulillah udah Insya mulai Allah. kelar studionya. Sekarang lagi setting-setting alat-alat untuk bisa streaming live. Ini sementara masih begini dulu nih. Karena Lola juga ini. Insya Allah ya. Insya Allah Terima kasih semoga teman-teman atas cepat sampai. dukungannya selama ini ya. Untuk Tim Tank Podcast dan juga untuk Gaza Media. Kita ketemu lagi insya Allah dalam video-video berikutnya. Anda dan Pizarro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.